Teman-teman, sekarang kita bahas mengenai hukum ya. Jadi agak seru juga nih ya, ada berita di mana pimpinan Mahkamah Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial. Menurut gua sih ini hal yang sia-sia dan nggak ada guna, tetapi bolehlah ya coba-coba ya. Dan kita lihat langsung beritanya ya, supaya teman-teman tahu bagaimana cerita kasus ini. Kok bisa bosnya Mahkamah Agung malah dilapor ke Komisi Yudisial. Ini dari Kompas loh ya, dari Kompas ya, berita mainstream luar biasa ya. Bagaimana ceritanya? Ini dunia hukum nih, kita masih belajar ya. 30 April. Sejumlah pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah beberapa orang malah dilaporkan kepada KY terkait dugaan pelanggaran etik dan profesi hakim. Nah, jadi teman-teman, KY atau Komisi Yudisial adalah tempat untuk lu mengadukan pelanggaran etik dan profesi hakim. Jadi hakim itu ada kode etiknya yang bisa lu adukan untuk dilanggar. Bukan dilanggar ya, untuk diputuskan dia bersalah atau tidak bersalah. Tetapi masalahnya adalah putusan KY tidak dapat membatalkan putusan hakim. Jadi buat apa kita mengadu ke KY? Cuman memuaskan hati doang, memuaskan, "Oh, dia melanggar etik tuh, ya sudah selesai," gitu loh. Tetapi putusan etik tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Putusan etik tidak juga dapat memecat seorang hakim. Jadi buat apa KY itu? Hanya buat exposure, hanya buat viral doang, hanya buat, ya gaya-gayaan gitu ya, supaya, "Oh, ini nih ada yang melanggar nih, kita sudah terapkan nih hukumannya nih." Hukumannya adalah dapat surat bahwa Anda melanggar kode etik, gitulah kira-kira ya. Tapi ini hanya pendapat gua, mudah-mudahan gua nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Nah, mereka dilaporkan ke lembaga pengawas lantaran diduga telah ditraktir makan malam oleh seorang pengacara di sebuah rumah makan di Surabaya, Jawa Timur. Waduh. Jadi nggak boleh ditraktir makan-makan? Nggak tahu gua ya teman-teman, bagaimana prosedurnya? Oke. Ini kan hal yang biasa tuh, pengacara mentraktir hakim, hal yang biasa tuh. Oh nggak biasa ya? Apa apa nggak boleh? Sudah masuk laporan ke KY, kata Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, hari Selasa. Oke. Adapun laporan ini diterima dengan nomor pelaporan 0230 ya, April ya 2024. Namun KY belum mengungkap siapa pejabat MA yang dilaporkan. Joko mengatakan laporan terhadap pimpinan lembaga peradilan tengah didalami oleh KY. Apa berani KY membuat putusan melanggar etik kepada pimpinan Mahkamah Agung? Kalaupun dia memutuskan dia melanggar etik, terus apa? Apa akibatnya? Apa sanksinya? Nggak ada, Bos. Saat ini masih dalam proses di KY. By the way, gua juga sudah mengadukan seorang hakim atau bahkan 2 orang hakim ya, dari Petun gua laporin ke KY. Sampai hari ini nggak ada kabar, Bos. Kepala Biro Humas MA Sobandi mengaku belum dapat informasi terkait tersebut ya. "Saya belum dapat informasi," katanya, "mungkin bisa tanya ke jubir ya," kata Pak Sobandi. Kompas menghubungi juru bicara Pak Soeharto untuk mengkonfirmasi laporan ini. Wakil Ketua MA bidang non-yudisial itu juga mengaku belum dapat informasi. Ya memang belum dapat informasi sih, kan nggak mungkin dikasih tahu dia dong, kan yang dilaporkan ke KY. Yang ngelapor siapa itu yang penting, gitu loh. Saya belum tahu itu kapan kejadiannya, kegiatan pimpinan di Surabaya yang mana. Nah, nggak jelas nih ya, nggak jelas. Oke, udah gitu doang. Jadi ini hanya isu teman-teman ya, nggak jelas nih, siapa yang ngelaporkan nggak jelas, siapa yang dilaporkan juga nggak jelas ya. Jadi masih isu dan kita tunggu deh, kita tunggu mudah-mudahan segera terungkap ke publik ya siapa yang melaporkan, supaya jangan sampai jadi fitnah juga ya, jangan sampai jadi fitnah dong. Nah, tetapi anyway, gua sudah pernah melaporkan oknum hakim kepada KY 2 kali kalau nggak salah, sampai hari ini nggak diproses. Jadi gua sudah tidak lagi melaporkan. Kalau gua ketemu oknum, gua nggak laporin lagi gitu ya. Tetapi gua akan langsung gugat ke PN nanti, gitu. Jadi, Komisi Yudisial itu sama seperti MK-MK-nya Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi kalau MK-nya Mahkamah Konstitusi, dia masih bisa mengintervensi jabatan seorang kepala MK, itu pun digugat ke petun gitu ya. Sedangkan KY nggak bisa. KY tidak punya hak untuk mengintervensi keputusan hakim, karena hakim itu merdeka. Dia juga tidak bisa menurunkan jabatan hakim, nggak bisa. Tadi digugat digugat ke petun loh, nggak bisa, gitu loh. Jadi menurut gua akibatnya hal-hal seperti ini tuh hanya hanya exposure doang, hanya berharap dapat viral, kalau viral mungkin orang tuh dihukum sama Mahkamah Agung. Tetapi kan ini bosnya langsung, siapa yang mau hukum siapa? Apakah presiden turun tangan? Nggak mungkin dong. Nah,
Apalagi kalau nggak viral ya, kalau viral aja belum tentu diproses, apalagi nggak viral, ya nggak usah berharap lah ya. Di negeri Wakanda itu simpel kok, di negeri Wakanda itu sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. No viral, no proses. Kalaupun sudah viral, santai, mungkin akan dibantu, mungkin nggak dibantu. Kalau dibantu, ya mungkin beres, mungkin nggak beres, udah gitu aja, ya nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu serius, anggap aja hidup ini sedikit sedikit komedi gitu teman-teman ya, nggak usah terlalu serius dalam hidup ini. Oke, teman-teman semoga terbantu, sampai jumpa.